Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Rupanya kasus penggerudukan Pondok Pesantren Gus Fuad Pleret oleh sekelompok orang itu kayaknya bakal berbuntut cukup panjang. Karena orang yang emosi ya, yang viral itu, yang mau mukul Gus Fuad itu sekarang malah nantang, bahkan dia mengatakan bahwa dirinya lah yang dikeroyok, dirinya lah yang dipukul. Kita lihat dulu nih ya, orang ini gagah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, terima kasih atas dukungan moral. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita, jadi ini ditangani oleh Polres Bantul ya. berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Saya mukul dulu itu berita bohong. Berita bohong. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap Habaib ketua kami Habib Sodi Al-Hasni. Jadi dia nggak terima karena gurunya dihina gitu. Ya. Dia salah sih, bentuknya marah gitu, salah. Dan salahnya kenapa sih kalian datang ke tempatnya dia gitu. Akhirnya makin merasa wah iya didatengin. Yang begini di kandang yang begini. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya Kalau nggak bisa menghormati jangan menghina. Nah, dia merasa gestur tubuhnya Fuad itu kan gitu. Ya, emang gue ingat siapa ya? Ingat pelawak Gogon gue. Nah gitu kan Gogon ya. Jadi mungkin gesturnya Fuad yang kayak Gogon itu dianggap menghina sama beliau nih. Kalau gue sih ngakak ya. Gesturnya Fuad yang kayak Gogon itu dianggap menghina mungkin ya. Tapi laki lu bang, laki gue akuin, laki. Dan ini pencinta baik masih banyak nih. Lanjut. tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti satu lawan satu. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Nah itu ditantang 1 lawan 1. Nah makanya ini akhirnya kan bajunya Fuad nih akhirnya membuat orang emosi sama emosi. Kayak Fuad ini bikin orang emosi. Nah, akhirnya perpecahan. Jadi kalau kita mau ngelihat sebabnya ya mulutnya Fuad sendiri sebabnya ini. Coba nggak usah ngomong yang aneh-aneh gitu. Nggak usah ngadu domba. Wah ini kalau Fuad di Banjar lucu ceritanya nih. Di Banjar itu kadang-kadang bisa mukul tapi orangnya nggak ada. Aduh. Iya, kadang-kadang bisa begitu saya. Maluman tahu lagi buannya nih. Nih, ayo, lanjut lagi ya. Gua nggak kaki. Saya tunggu sekarang juga. Nah, ditunggu no. Jangan hanya main keroyok kalian. Nah, main keroyok. Udah di rumah sendiri main keroyok, ya kan? Baik, buat rekan-rekan yang dimanapun berada, silakan klarifikasi ke saya langsung. Bisa menanyakan secara langsung, nanti bisa lihat video, semua kejadian ada semua di video. Dan ini tidak akan berhenti, akan saya kejar kalian. Assalamualaikum. Oke, itu sedang direaksi oleh Babe Aldo ya. Saya mendapatkan video itu dari channelnya Babe Aldo. Manusia yang kalau ngopi itu kelasnya tinggi banget. Begini ya, Kang, yang kowar-kowar itu tunjuk itu, ngancem itu, tang itu, kendalikan dulu emosinya, Kang. Ya, tahan dulu emosinya, tingkatkan dulu kesabarannya agar normal dulu menjadi manusia. Lalu bicara persoalan gitu loh.
Anda masih emosi ngomong tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kok Anda malah menjadi seolah yang terzolimi dan segala macam? Kok malah seolah Anda yang dikeroyok atau dipukul? Siapa yang datang ke sana? Ya, siapa yang emosi duluan? Gus Fuad itu saya lihat itu santai kok. Cuma memang gaya duduknya aja mungkin yang seperti itu. Masa iya hanya karena gaya duduk gitu, gaya duduk beda. Lalu Anda emosi kayak gitu? Tuh Anda yang melempar duluan tuh. Nggak tahu apa yang dilemparkan tuh, asbak atau apa tuh. Ya otomatis orang-orang kan bereaksi. Kalaupun Anda tidak kena atau tidak jadi mukul Gus Fuad, itu karena banyak orang yang menghadang Anda. Ya, mungkin niat Anda ingin memukulnya, kalaupun memang tidak memukul. Bahwa kemudian Anda kena pukul, ya salah Anda gitu loh. Anda yang buat gara-gara, Anda yang buat perkara, Anda yang emosi duluan, Anda yang nyerang duluan. Ya orang lain kan menghampiri Anda lalu kemudian mencegah jangan sampai ada pemukulan. Coba kalau misal Anda nggak menghampiri Gus Fuad dengan emosi, maka nggak bakalan terjadi keriuhan ini. Cukup dalam proses tabayun. Kan Anda yang ngomong, kita akan selesaikan dengan tabayun, dengan cara-cara yang islami. Lalu Anda emosi gitu loh. Sedari awal Gus Fuad kan kayaknya kayak gitu duduknya. Jadi mestinya paham gitu. Kenapa Anda menjadi emosi? Dan lagian ya kayaknya teman geng orang itu ini mengklarifikasi bahwa yang betul-betul salah itu orang ini. Itu loh, bukan Gus Fuad. Gus Fuad sudah benar. Kita cek sama-sama nih ya ungkapannya. Bisa konten-konten kan masih nambah yang paling ini urung nganti anu Aris ngantil kayaknya kok iso aja ayo ngantil kiai ini dah ayo jodoh di polo karo santri ini dah dilalah ono aku ono anu ya aku lah misah toh Beb. Ane orang mati nih ini dirayak. Ayo njot disingkirke to digone polsek. Nek ora ya rampung to. Iya. Aku wis tau ning kene ning pondok karo aku. Dadi kowe nek kowe diomongi anu wis ora sah. Melo iki ora sing kleru iki bocahe dhewe. Enggak. Ayo sing kleru ya si anu to, sing kleru ya si Aris to. Ayo duduk kiyaine to sing kleru. Ngono lho. Ora zamane kudune ning gone kiai ning pondok ya kudu nggo adab to. Nek bajingan kok gento sih dianu karuan to. Teko-teko ya ana wong iki bukan apik-apik niate tabayun. Nek niate arep perang lah beda perkara to, Beb. Ngono iki lho, Beb. Jadi silahe engko nek njo keprovokasi kancane dhewe iki ora aku seksi moto ning kene. Seksi urip ngerti dhewe persis kan aku ning sebelahe. Saya ning sebelahe anakku ya anakku lah yo gak ngerti to. Nek ora dicolke lah dirayah to, Beb. Enggak tahu saya kali itu saya belum tahu. Ya. Siap, suhu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gus Fuad, ayah itu ada insiden sedikit toh suhu. Neng lah dalam arti kata yang salah lah anggota kita toh. Yang nggak ngejok ngantel kiai lah ya kleru toh. Nah, ada apa enggak gitu toh, rembukan ya rembukan toh, mediasi tabayun tapi enggak seperti itu toh. Nah, konjung ngerti ngantil. Iya toh, orang ngajeni saya toh nih gitu ya. Ya. Iya toh, situ ke JT saja kita standby. Ya, anak anggotanya Pak Agus ya. Oke, jelas. Jadi namanya Aris ya kalau nggak salah namanya orang itu. Dia mengungkapkan, dia sedang nelpon, saya kurang paham sebetulnya bahasa Jawa, cuma poinnya tahu bahwa intinya dalam
momen itu yang salah itu dia. Yang nyampri duluan, yang emosi duluan, yang kayaknya mau mukul Gus Fuad kalaupun tidak jadi mukulnya gitu loh. Karena keburu banyak orang yang menghadang, dia yang mancing duluan. Yang salah dia. Gus Fuad sudah benar. Benar dalam poin itu ya, dalam posisi itu. Bahwa memang ada beberapa pendapat yang mungkin berbeda atau bahkan dianggap menghina oleh para kalian. Ya mestinya diselesaikan dengan cara-cara yang elegan. Bukan cara-cara seperti itu. Bayangkan, mereka itu datang loh ke pesantren Gus Fuad. Dalam posisi Gus Fuad itu banyak orang di sana. Kalau memang Gus Fuad niatnya buruk atau tidak mau dalam proses tabayun, maka sebelum mereka masuk itu akan dihadang oleh para santrinya, oleh para pengikutnya duluan. Kan artinya di sini Gus Fuad sudah memberikan keluasan hatinya untuk menerima mereka sebagai tamu. Kalaupun mereka mau tabayun, ya monggo, mungkin kayak gitu pikiran Gus Fuad, ya. Tapi ternyata penerimaan Gus Fuad ini, kebaikan Gus Fuad ini, keluasan Gus Fuad ini, kehusnuzonan Gus Fuad ini malah salah diterimanya oleh kalian. Malah emosi. Gus Fuad juga nggak emosi. Itu di wilayah kekuasaannya. Kalau beliau mau emosi itu sangat gampang. Untuk mengusir kalian itu sebelum masuk itu sangat gampang. Gitu loh. Ya jadi dalam hal ini ketika Anda malah ngancem-ngancem kayak gitu, ini malah tambah rusuh nih keadaan. Nggak tahu ini akan jadi seperti apa nih. Kita akan update nanti. Yang jelas dia masih seperti itu, masih bukan menjadi manusia, sedang emosi itu dia. Masih emosi. Susah kalau kita berbicara dengan orang yang sedang emosi, nggak bakalan nyambung. Otak dengan otot dengan emosi itu ya nggak bakalan nyambung. Biarkan aja, suruh reda dulu emosinya, kemudian hilang dulu ya, lalu ajak dialog, ajak bicara. Kalau nggak bisa diajak bicara, tetap seperti itu ngotot, berarti ya wis. Apa yang terbaik kira-kira untuk dia tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.